Halo teman-teman. Nah, kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang spesial ya. Jadi beliau adalah Dr. Tony Setiobudi yang merupakan YouTuber dan juga dokter bedah tulang atau ortopedi di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital Singapura. Ya, halo Dokter Tony. Halo Dokter Sasa. Ya, nah, dokter kan keahliannya di bidang ortopedi ya, Dok ya. Nah, kali ini saya kepingin bincang-bincang, tanya mengenai masalah pengapuran lutut ya, Dok ya. Kan banyak tuh orang, Hmm, terutama lansia, yang mengalami nyeri di lutut ya, Dok ya. Nah, menurut dokter, itu bagaimana ya, Dok ya, penyakit ini penanganannya dan juga kenapa bisa terjadi itu bisa diceritakan ya, Dok ya? oke, oke terima kasih Dokter Sasa sudah mengundang saya di YouTube channelnya. Pengapuran lutut itu sangat sering kali terjadi. Sebenarnya bukan hanya pengapuran lutut, semua persendian kita itu mengalami proses degeneratif. Tapi kalau lutut, pinggul, di kaki, kan kita em, me- menumpu berat badan kita. Jadi lebih sering terkena pengapuran dibanding persendian di tangan, di bahu tangan, di siku atau di pergelangan tangan. Jadi pengapuran itu terjadi di semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau kita hidupnya umurnya panjang sekali, suatu hari kita akan bermasalah dengan pengapuran. Jadi pengapuran yang paling sering di orang Asia adalah pengapuran lutut. Kalau di orang bule, populasi Caucasian, itu pengapuran pinggul. Kalau di Asia, pengapuran lutut. Nah, ini terjadi karena proses degeneratif. Ada hal-hal tertentu yang membuat proses degeneratif ini berjalan dengan cepat. Ada yang aktivitas kita membuat proses degeneratif ini berjalan dengan lambat. Yang membuat proses degeneratif ini berjalan dengan cepat. Contoh, berat badan kita. Jadi semakin berat, tumpuannya semakin besar. Jadi persendiannya semakin cepat aus, terjadi pengapuran. Terus aktivitas, mengangkat barang berat, naik turun tangga, sering jongkok. Itu semua adalah tekanan yang sangat besar pada sendi lutut. Jadi kalau kita sering melakukan hal-hal ini, sendi lutut kita akan cepat aus, yang artinya pengapuran. Hal-hal yang memperlambat adalah kalau kita fit, otot kita kuat, otot kaki kuat, lutut kita menjadi lebih stabil. Jadi laju dari proses degeneratif itu bisa diperlambat. Jadi aktivitas seperti olahraga itu bagus sekali. Bukan berarti kalau kita olahraga lutut kita akan cepat rusak. Tambah sebaliknya. Kalau kita olahraga lutut kita tambah awet. Olahraga apa ya yang dianjurkan dok untuk Ya, apa pengapuran olahraga yang lutut? paling safe adalah olahraga yang gerakannya repetitif, yang bisa diprediksi berulang-ulang seperti jalan pagi, jogging, renang, sepeda. Ini yang paling aman. Kalau seseorang sudah terbiasa berolahraga, misalnya main basket atau main bulu tangkis, badminton, bisa dilakukan terus. Tapi misalnya dari dulu tidak pernah olahraga, terus sekarang sadar mau olahraga. Ya pilihlah olahraga yang resiko cederanya lebih lebih kecil, seperti jogging, berenang, naik sepeda, seperti itu. Ya ya dok. Jadi tapi misalnya seperti squat gitu boleh ya dok ya? Sebenarnya bukan boleh atau tidak boleh, tapi prinsipnya segala beban yang ditumpu oleh persendian kita itu akan menyebabkan proses degeneratif. Jadi semakin tinggi bebannya,
semakin cepat laju dari proses degeneratif itu termasuk berat badan kita dan termasuk apa yang kita bawa, termasuk beban waktu olahraga. Misalnya kita mengangkat beban 100 kilo, maka persendian kita akan cepat aus dibanding dengan mereka yang berolahraga tanpa beban. Oke. Berarti sebaiknya jangan ya dok, justru sebaiknya olahraga yang tanpa beban ya dok ya, maksudnya berenang tadi itu Iya. ya, dan jogging ya. Oke. Kalau makanan dok, ada nggak makanan-makanan yang memang bisa mengurangi laju degeneratif ini, atau justru malah mungkin menambah cairan sendinya itu supaya nggak nyeri gitu dok? Ya, sebenarnya nggak ada makanan yang bisa membuat sendi kita awet. Yang penting adalah berat badan kita, jangan makan terlalu banyak. Jangan makan terlalu banyak sampai badannya gemuk. Itu membuat bukan makanannya tapi berat badan kita. Ya. Oke. Ada beberapa makanan tertentu yang mungkin anti-inflammatory untuk mengurangi radang. Seperti ekstrak dari apokat atau soybean atau jahe. Itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan yang ada di dalam makanan ini bisa menjadi anti radang yang lemah. Ada anti radang yang kuat seperti obat anti radang, itu bisa kena efek samping di ginjal, efek samping di lambung, tapi ini anti radang yang lemah. Tidak ada anti nyerinya, tapi ada anti radangnya. Ini bisa memperlambat laju proses degeneratif di persendian kita. Iya, iya. Jadi makanya kenapa sekarang muda itu makin banyak yang nyeri lutut, mungkin karena berat badan tadi ya dok ya, karena terutama karena beban itu ya dok ya. Karena saya melihat banyak yang sekarang anak-anak masih 40 tahun, itu maksudnya masih lebih muda, bukan 60 tahunan, itu udah nyeri-nyeri di sendian kaki dok, lutut juga. Jadi memang berarti terutama karena berat badan itu ya dok ya. Ada lagi dok pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman di YouTube untuk membantu mengurangi nyeri lutut ini? Ya, untuk membantu mengurangi nyeri atau proses degeneratif di lutut. Nomor 1, jaga berat badan. Nomor 2, olahraga yang teratur. Nomor 3, hindari aktivitas yang membuat sendinya cepat rusak. Seperti naik turun tangga dan jongkok. Bukan berarti nggak boleh naik turun tangga ya. Boleh, cuman dikurangi. Itu aja sih dok. Naik turun tangga, ini saya jadi bertanya dok. Berarti bolehnya sebenarnya naik turun tangga itu berapa kali dok? Karena kan malah justru dianjurkan kalau untuk maksudnya untuk olahraga katanya sebisa mungkin jangan naik lift atau eskalator, sebaiknya tangga. Nah itu jadi bingung ini dok, bagaimana? Iya. Oke. Bukan naik turun tangga itu tidak baik untuk lutut, untuk tempurung lutut kita terutama ya. Bukannya tidak baik untuk yang lain. Untuk kardio, untuk kesehatan jantung kita, untuk kesehatan paru-paru kita ini baik sekali. Tapi ada aktivitas lain, exercise atau olahraga yang lain yang baik untuk jantung, yang baik untuk paru-paru, yang baik untuk kesehatan kita yang lain, dan juga baik untuk kesehatan lutut kita. Oke. Iya dok. Lalu sebenarnya dok, saya bertanya lagi nih, seperti penggunaan pelindung lutut itu sebenarnya membantu nggak ya dok? Untuk ada tuh pelindung lutut, kalau itu gimana ya maksudnya ya? Kayak knee guard seperti itu ya. Iya. Menurut saya kalau cedera, knee guard yang tanpa ada penyangga di sampingnya itu nggak begitu membantu. Tapi juga tidak berbahaya. Kalau pasien mau pakai itu nggak ada masalah, tapi nggak begitu membantu lah. Kadang-kadang tambah bisa restricting blood flow, peredaran darah di kaki kita. Nggak begitu membantu. Yang lebih membantu adalah menguatkan otot penyangga lutut, seperti otot paha, otot hamstring. Itu lebih membantu untuk menyetabilkan lutut kita.
Dan kalau otot kita kuat, ini seperti guard yang alami. Oke. Ya dok. Jadi memang penting banget untuk berolahraga ya dok ya, tadi yang dokter bilang Iya, menjaga berat badan dan juga berolahraga ya dok. betul Ya, sekali. ya. Terima kasih banyak Dokter Tony untuk waktunya yang sudah disediakan dan juga untuk pesan-pesannya kepada teman-teman yang ada di YouTube saya. Terima kasih ya dok ya. Iya, terima kasih Dokter Sasa. Sampai jumpa lagi ya, Dok. Sampai jumpa Bye-bye. dok. Dah. Ya teman-teman, jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Tony Setiobudi. Like, komen-komen, dan juga subscribe di video saya ya. Bye-bye.